Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola Niko. Yo. Ini episode sekarang nih untuk teman-teman PKM, kita off dulu dari audio. Iya, off dari dulu dari video. audio, off dulu dari videonya. Dari video. Tapi nanti bisa dinikmati lah. Mungkin kita buat audio konten yang visual dikit ya Nik ya. Ya. Gimana nih kabar? Baik bang. Ya gue masih deg-degan lah ya istilahnya. Sebenarnya sih nggak deg-degan. Ini tampil gue rasa udah tahu nih hasilnya gimana. Lu bakal tersenyum atau kagak ya kan? Iya. Jadi ya ini kita episode ini mau bahas tentang salah satu kompetisi yang lagi bergulir lah ya. Nah kalau lo ngomongin kompetisi yang lagi bergulir, lo mau bawa siapa sekarang? Teman lo dari Depok lagi? Bukan. Oh bukan? Bukan. Ini dari mana lagi nih temen yang lo bawa nih? Teman main. Anjay, Niko akhirnya main-main juga nih Nik. Lo main-main apa sih kalau boleh tahu Nik? Mau main apa? Ya ada salah satu mainan, istilahnya kan ya kita kan penggemar NBA, kita kan episode ini mau bahas tentang NBA lah ya. Gitu. Nah, Oke. NBA itu kebetulan ada mainannya bang gitu. Jadi selain kita ngikutin skor yang ada di TV, yang ada di website gitu, sebenarnya juga ada fantasinya istilahnya gitu. Nah, jadi gua mengundang salah satu teman gua yang jago banget bang main NBA fantasinya. Siapa nih? Dani. Yoi, halo bang. Halo bro. Asik. Halo bro Niko, gimana? Biasanya kita ketemunya cuma di ruang meeting ya bang ya. Bener. Itu udah 2 tahun lalu loh bang. Pernah kerja bareng. Iya pernah kerja bareng gitu ya. Iya. Bang apa kabar bang? Gimana nih? Baik. Thank you. Katanya lu emang pernah tinggal di US atau gimana? Gue dengar gosip anak kantor aja sih. Iya. Jadi total gue ada kesempatan di Amerika itu 12 tahun. Anjay, 12 beasiswa bang. tahun. Sebagian. Wih gokil. Jadi waktu lulus SMA, itu kan dulu tahun ajaran itu kan berakhir Juni-Juli. Yap. Gue langsung packing, lanjutin S1 di Amerika. Negara bagian mana bang? Jadi gue sempet di negara bagian Washington Wih. sama California. Jadi setengah-setengah lah kurang lebih. Gitu. Dua-duanya di West Coast, sorry. West Coast ya? West Coast tuh berarti yang di kiri ya, yang Di lebih kiri. dekat ke Hawaii sama Ya, Jepang. Samudra Pasifik lah. Ya. Wih. Lu ini kaliber kelas dewa nih Nik yang lu bawa nih Nik. Pasti dong bang. 12 tahun US loh. Dari kemarin episode kita Depok ya kan? Nah lu selama di US pastinya terekspos banget dengan sports kan yang ya Pasti. istilahnya Pasti. bahkan sebagai penggemar sepak bola English Premier League itu juga banyak dipengaruhi oleh owner-owner dari US ya sehingga tata kelolanya juga jadi lebih modern. Nah jadi lu bisa jelasin nggak sebenarnya pada saat lu di US itu lu menikmati nggak sih sport-sport yang ada di US? Banget. Kayak gimana bang biasanya sport-sportnya bang? Jadi awalnya gini, waktu kita masih kecil ya. Kalau kita ngeliat lapangan basket ada bola terus ada anak-anak pasti kita join aja kan. Pasti. Benar. Terus kita ngeliat ada sepak bola rame-rame kita join. Yep. Kadang-kadang lawan 9 lawan 11 bisa jadi aja kan Betul. gitu kan. Apalagi pas lagi Subasa ya kan? Bener. Sambil nyanyi-nyanyi nendang bola Slam gitu dunk. kan? Iya. Slam dunk. Peraturan nggak ada peraturan lah basically. Oh Zaman street, sekarang. yoi kalau zaman dulu Nggak street. pakai sepatu. Nggak pakai apa segala. sepatu. Yang penting ada orangnya, ada Yes. ini, Ada ring, ada jalan bola, kan. main. Nah awalnya sih sebenarnya dari situ. Gue suka bola, suka olahraga tuh apa aja gue jalanin. Sampai tenis, sampai badminton pun ada. Nah, Oke. pas gue ke Amrik gitu ya, gue lulus SMA tadi, gue ke Amrik. Gue tinggal sama orang Amerika men, satu keluarga. Oke, homestay gitu ya? Kayak homestay. Oke. Jadi waktu gue kuliah, gue bukan nginep di dormitorinya dia atau di apartemen, gue nginep sama American family gitu. Jadi suami istri sama 2 anak. Nah 2 anaknya kira-kira umur 5 dan 7 tahun waktu itu. Oh masih kecil. Masih kecil itu kan ya. Bokapnya itu sports maniak banget. Oh yang kayak kursi sofa ada TV gitu depannya. Iya, selalu. Wah anjir. Pakai minum bir juga nggak ya? Dia nggak terlalu. Oh dia nggak terlalu. Tapi sofa di Dia nggak depan TV itu pasti lah ya. Pasti. Anjir, Iya. amrik banget itu. Terus. Amriknya juga dia sampai ini men. Kadang-kadang kan karena gua nginep di situ, kalau gua diajak makan, misalnya makan sore gitu ya, atau makan malam, dia bisa dengerin radio olahraga Live pertandingan tuh live ya? pertandingannya. Serius loh, segila Iya, itu. Segila itu. Gitu Sorry kan. bang, ini di tahun berapa bang? Biar kita agak kebayang. Jadi kira-kira early 2000-an lah. Oke, early Iya, 2000-an lah ya. 2000-an. Belum Jadi, ada internetnya belum gokil banget internet lah ya. belum gokil benar. Jadi artinya
kita cuma bisa ngandelin TV. Yes. TV-nya TV juga TV siaran yang benar-benar lokal TV channel oke. gitu kan. Sama radio biasa, Ya. FM biasa aja ya. Dan beda-beda tipis. Kalau misalnya let's say Jakarta lagi main, kadang-kadang kan suka diacak tuh, atau Betul. kita nggak dapet ini. Sama Oke. di sana juga. Oh. Gitu. Oh, kan biasanya kan kalau pertandingan kayak misalnya NBA kan ada national broadcast gitu Betul. kan. Jadi ya lu hanya dapat yang national broadcastnya tim yang mana aja kan. Jadi nggak Benar. bisa Benar. kayak on demand pilih sendiri kan. Benar. Nah, jadi di Amerika tuh yang gede ada 4 olahraga besar lah. Oke. Yang pasti NBA, nanti kita bahas nih. Oke. NBA Iya. tadi sempat udah dibuka tuh ya. Terus kedua baseball. Oke, baseball. Baseballnya juga sebenarnya kalau baseball sedikit overview. Baseball tuh main sekitar dari spring atau dari April sampai kira-kira September. Sebentar ya? Seasonnya segitu. April sampai September. Kira-kira kan berapa tuh? 8 bulanan 8 ya. bulan doang. Iya. Nah mereka main hampir tiap hari men. Yang bener lu. Bayangin, lu main hampir tiap hari. Lah itu kan, baseball itu kan juga banyak negara bagian kan timnya Betul. kan. Gimana caranya dia main tiap hari? Nah jadi sekali dia bertandang ke Lawan. gitu, itu dia main 3 hari berturut-turut 3 kali. Oh. Iya. Capek Itu baseball banget konsep kayak gitu, benar. Capek Gitu. banget Jadi, itu, men. Hampir setahun itu kalau di Amerika lu pasti ada sportnya. Lu ada misalnya abis lu pulang kerja jam di atas jam 5 atau di atas jam 7 malam, lu bisa nonton olahraga tim negara bagian lu. Oh berarti ini udah bener-bener sport entertainment banget ya kalau Amerika Parah, gitu ya? parah, ya? gitu. Berarti Nah. kalau dia April sampai September baseball. Baseball. Itu bakal gila banget tuh masalah baseballnya tuh. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Mungkin biasanya 1 atau 2 hari dia off gitu. Untuk karena dia kadang-kadang harus travel misalnya ke East Coast gitu. Kalau dia harus main ke negara bagian yang lain kan gitu. Nah, West Coast ke East Coast kira-kira perjalanan 5 jam lewat pakai pesawat. Gitu. FYI buat teman-teman nanti yang Ya sebenarnya kayak dari Aceh ke Jayapura lah ya, West Coast ke East Coast Iya, kan. iya, iya. ya. Cuma bedanya ada di jalan darat mereka. Betul. Kita kan nggak ada Betul. daratnya. Nah, terus yang besar lagi juga American football kan yang lempar-lemparan tapi bolanya kayak lonjong itu. Ya, Ya, lemon, ya, lemon. yang kayak Ya, rugby lemon. itu ya. Kayak rugby ya. Iya. Nah, itu berjalan dari kira-kira Agustus sampai Februari. Wah dia juga cepet ya bang ya? Cepet. Jadi nggak ada yang benar-benar setahun jalan terus nggak ada. Gitu. Gitu. Oke. Nah, American football juga sama. Kalau American football cuma seminggu sekali. Hari Sabtu, Minggu atau Senin. Oh kayak bola lah ya. Kayak bola, benar. Sabtu, Minggu, Senin. Tapi dia nggak ada yang Champions League gitu-gitu nggak ada tuh Nggak yang ada. di tengah minggu, terus ada yang hari Kamis, hari Jumat itu nggak ada, Oh, subuh-subuh oke. itu nggak ada. Dia selalu ngejar market di Sabtu, Minggu dan Senin malam. Terus yang berikutnya ada hoki. Oke. Hoki tahu kan ice hockey itu? Oh ice hockey ya, Hoki, ya, ya. Itu Amerika sama Kanada kan biasanya yang jagoannya tuh ada beberapa dari negara Europe tuh. Nah pemain-pemainnya juga main di Amerika. Jadi basically gua karena tinggal di American family yang ya sports maniak itu, dan karena rasa pengen taunya gua tanyain tuh setiap dia nonton apa, gua duduk di sebelahnya. Yang tadi lu bilang karena ada sofa, ada TV, gua duduk sebelahnya dong. Anjir. Sama anak-anaknya juga, anak-anaknya kan masih kecil tadi, gue ceritain kan, 5-7. Gue duduk sebelahnya anak-anaknya juga nanya-nanya, gue juga nanya-nanya. Oh entah permainannya, entah yang jagonya siapa Yes, gitu. Betul. Sampai semua peraturan-peraturan, kan sebenarnya peraturannya banyak men. Betul. Kalau Oh iya, itu betul. peraturannya banyak, bukan kayak asal, sampai strategi-strateginya pun gue tahu. Oh. Gitu, sampai saking, karena ya bayangin men, lu nonton tiap hari atau lu nonton tiap minggu atau tiap weekend gitu, lama-lama oh gitu ya. Sampai ada satu waktu kan, karena gue sempat cerita ya, kalau misalnya kita lagi keluar makan malam nih, kan di radio tuh dengerin, gue sampai bisa ngerti juga dengerin olahraga di radio. Lu pernah nggak? Itu kayak komentator nggak Iya, ada komentator, Kayak komentator visualnya nggak ada ya? visualnya men. Iya. Gue sampai bisa ngebayangin kayak gitu men. Bambang Pamungkas menendang, ditangkap Nah. sama sini, si itu dioper lagi, kayak gitu kan? Iya, lu kan nggak Anjir. tahu tuh sebenarnya bolanya ditendang dari mana ke mana. Iya, kan iya. kadang-kadang Itu rumit loh. Itu theater of mind-nya lo harus apal pemainnya. Bener. Terus dia ngapain aja ya kan? Tapi kalau kayak di NBA juga komentator tuh sampai spesifik. Dia shoot dari berapa feet gitu kan. Yes. Bener. Dari berapa feet. Jadi kayak kita Bener. langsung kebayang gitu. Oh dia Bener. ada lagi di dalam paint Iya. area atau di Iya. mids atau di luar 3 point gitu Iya. kan. Ya apa olahraga Amerika ya, lu tau lah.
bayarannya kan juga nggak ada yang murah ya. Komentatornya Iya. pun kelasnya juga kelas-kelas yang bener-bener kalau lu matiin TV pun lu dengerin suaranya lu pasti ngerti. Gitu. Sampai segitunya men. Gila, tapi dia bener-bener bisnis loh nih. Tiap hari main, Iya, bayangin. iya. Itu ya baseball yang kita tahu cuma New York Yankees. Karena kan dipakai topinya Limp Bizkit. Sisanya kita nggak ada yang tahu tuh tim yang mana. Iya, iya. Kenapa itu ya bisa jadi Karena kayak dipakai Fred Dust kan. Di zaman itu Jadi pop NY yang culture itu ya. Benar. topi tracker headnya itu kan Iya, iya. Fred Dust banget. Kalau kita ngomongin American football, mungkin nggak banyak lah ya kita tahu timnya ya. Benar. paling tahu yang paling populer ya paling Tom Brady waktu dulu di Patriots. Itu baru akhir-akhir ini. Apalagi lo ngomongin tadi yang ice hockey. Siapa? Paling ke Taman Anggrek doang tuh ngeliat orang main ice hockey. Sisanya lo nggak bakal tahu tuh. Iya. Nah, interestingnya walaupun mereka ada 4 itu kan mereka somehow bisa ngatur waktunya masing-masing tuh. Hah? Jadi pas sekarang misalnya kan sekarang lagi playoff NBA nih. Yes. Ya. Yang lain regular season biasa atau ada yang kalau American football dia nggak main kan? Lagi off. Berarti basically lu cuman bersaing sama satu sport lain. Bisa diatur gitu. Karena nggak bisa terlalu semuanya barengan ya nanti Benar. bagi nonton TV-nya jadi susah ya. Jadi susah. Bisnisnya rusak. Benar. Gitu. Ya sekarang terus sekarang lagi zaman playoff nih men. Yes. Gitu. Kalau playoff biasalah harga tiket-tiketnya juga kalau kita lagi di sana ya. Nih kita ngomongin kita lagi di sana gitu gue cerita, gue sharing juga harga tiket tuh bisa 4 atau 5 kali lipat dari harga biasanya. Sorry bang, yang gue dengar kemarin pas di playoff antara Golden State Warriors sama Lakers itu Ya. benchnya tuh 180 juta loh harganya untuk kursi ya. 180 juta berarti kalau kursi dirupiahin sekitar 10.000 ya? Yes. 10.000 atau Yes. 15.000. Bisa men? Bisa segitu ya? Bisa. Itu range-nya boleh kasih tau nggak? Maksudnya kalau lu reguler itu berapa Ya. range tiketnya? Nah, kalau contoh kita ngambil Golden State Warriors lah, Yes. karena gue sempat di San Francisco itu Betul. di California, bagian negara bagian. Paling murahnya kalau regular season ya, let's say kita jangan ambil misalnya Golden State lawan Lakers, karena kalau Golden State lawan Lakers itu beda sama Golden State lawan misalnya siapa ya, Charlotte gitu. Charlotte, ya. Ya, karena kan di Charlotte juga, misalnya kalau gue tanya sekarang belum tentu kita bisa nyebut 2 atau lebih dari 3 orang pemain Charlotte yang bintang kan. Iya Iya, iya, iya. Gitu. Nah, sih. kalau pertandingan kayak gitu mungkin range-nya sekarang sekitar $40 lu dapat tempat duduk yang paling jauh. Itu paling jauh. $40. Itu harus pakai teropong kali ya. Nah, gitu. Itu yang GBK level 3 kali itu ya. Level 3. Level 3 ya. Nah, kalau misalnya lagi playoff nih, let's say babak 1 playoff aja. Let's say misalnya 1 lawan 8 gitu kan, babak satunya. Gue pernah nih nonton. Paling murah itu di sekitar $150. My God. Gila mahal banget. $150 kalau di US kan kali 15 jadi sekitar 2 juta ya. 2 jutaan. 2 jutaan. 2 jutaan. Itu yang paling jauh tuh duduknya Itu tuh. udah paling jauh. Jadi udah paling di ujung terus kayak ngeliatnya dari jauh gitu. Itu untuk yang first round playoff ya gitu. Oh, beda-beda harganya. Beda-beda nanti kalau misalnya let's say si 1 lawan 8, 1 menang masuk ke semifinalnya Yes, semifinal. gitu. Harganya bisa 2 kali lipat lagi. Berarti ini kalau lagi sekarang kita tag nih, lagi final conference kan? Ya. Final Mungkin- barat sama final timur benar. kan? Mungkin harganya bisa 5 kali atau mungkin udah 6 kali atau lebih gede men. Tapi itu bang sold out bang rata-rata. Pasti sold out. Pasti sold out. Pasti sold out. Itu sorry, cara beli tiketnya kan kalau di Indonesia kan ada loket.com, Ibu Iya, Dibio ya kan. Nah kalau di Amerika tuh kayak gimana sih beli Nah, tiketnya? sama kayak di Indonesia juga, mereka harus war. Mereka War tiket harus juga? war tiket juga. War tiket juga. Anjir, jijik banget. Gitu. Jadi lo- Tapi war tiketnya gini kan, di Amerika itu kan tadi contoh ya, di West Coast kita ada 15 tim. Di East Coast juga ada 15 tim. Iya. Ya, jadi bukan kayak satu event untuk kita rebutin berapa ratus juta orang kan. Bayang nggak? Jadi kan artinya negara bagian itu yang rebutin, let's say kalau ada 7 game berarti kan dia 7 kali pertandingan kan. Oke, Iya, oke. Jadi artinya ya sebenarnya kesempatan lu ada lah gitu loh. Bukan artinya kita ngerebutin satu event kan gitu. Oh, beda sama Coldplay lah ya. Iya. Jadi Iya. kalau kita bilang jangan kayak bayangannya jangan kayak tiket Coldplay atau enggak final Indonesia Malaysia. Betul. Beda lah ya. Iya. Ada kuotanya lah gitu. Ada banyak match yang bisa diikutin Betul, lah gitu. iya. Terus Nick. Nah kalau misalnya first round itu gue nonton cuma sekali lah gitu ya. Gue pernah nonton di baseball juga, basket juga. Nah tapi yang final, satu-satunya final yang gue nonton itu baseball. Itu lawan siapa harganya- bang? Kalau boleh tahu bang. Itu San Francisco lawan Texas kalau nggak salah dulu. Gitu. San Francisco Giants lawan Texas. Yang gue tahu kalau Texas tuh kan orang-orang koboi-koboi lah ya. Betul. Iya benar-benar. Di otak gue kan nggak Iya. sering gue lihat kayak gituan. Tapi baseball tuh waktu pertandingannya sama kayak basket gak sih bang? Atau lebih panjang baseball itu? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Sekitar 2,5 jam sampai 3 jam pertandingan selesai. Gitu kan ada 9 inning dan sebagainya gitu kan. Ya. Dia ganti-gantian mukul, Betul. defense dan sebagainya gitu. Nah, itu tiket yang paling mahal yang pernah gue bayar. Berapa? Itu karena gue ditinggal San Francisco masuk final, jadi gue bela-belain bayar tiket $500
gue sampai inget men, $525, gue gak dapet kursi yang itu. Kok bisa? Gue berdiri. Hah? $500 Kan tuh bukannya lu kalau nggak berdiri? baseball itu yang ini ya naik gitu ya. Bener, di sini. tapi dia kalah karena nih playoff dan banyak minatnya, dia dibikinin satu set yang namanya standing section only. Bangke, Jadi itu 500 Bang. basically lu ngiter-ngiter ini aja, Stadion. sambil jajan, Sambil jajan sambil ya. nonton segala macam. Itu $500 sambil jajan $500, berdiri. satu tiket. Gila isi itu nih. 7,5 juta. Tapi lo kalau udah di sana, maksud gue ya kalau kita di posisinya Bang Dani juga ya nanggung men. Udah di sana, Bener. lu kalau di Indo jangan lah. Iya. Kita juga sama. Kalau di Indo bisa Indonesia lawan apa final ya, kita Benar. juga kadang-kadang ngebela-belain. Iya, iya, iya. Jarang-jarang juga kan sebenarnya negara-negara bagian itu bisa advance sampai masuk final sampai waktu itu juara men. Oh gitu. Makanya itu yang sebenarnya yang momen yang sampai nggak akan terlupakan tuh. Ya karena euforianya lo pas beli Euforianya tiket, itu, hometownnya menang ya Benar. kan. Ya sama lah kayak Indonesia lawan Argentina. Gue yakin Indonesia menang, Nggak ngerti deh kalau tapi gitu. di alternate universe lain. Iya. Tapi kalau di orang Amerika itu sendiri memang gaya hidupnya menunjang mereka untuk entertainmentnya sampai spendingnya segede itu ya. Segede itu. Makanya kenapa atlet-atletnya lu juga pernah dengar kan? Ya. Sampai yang terkenal-terkenal itu udah 10 juta US dollar sampai ada endorsement segala macam another puluhan juta dolar lagi gitu. Ya karena mungkin setahun. menurut gue yang pernah kita bahas juga sama Febri sini, ini udah ngomongin bisnis. Iya, iya. Ketika sport sama bisnis udah gabung, plus lo sosialnya dan dia punya klub-klub Fanatisme hometown lah ya. yang gede juga, ya duitnya berputar dan ya make money lah Dik. Yes, Jadi benar, hidup benar. semuanya gitu loh, ekosistemnya dijalanin dan ya nggak heran kenapa negara kita butuh banyak evolve kan di sana kan. Dan Ya. mungkin kita bahas NBA nih Nick. Ya. Ayo dong. Oke, jadi NBA di dong. saat hari Seru ini Ini di Amerika juga setiap game pasti ditonton semua. Ditonton. Pasti, Basically semua pasti. orang. Apalagi gak ada yang nyangka kekalahan Lakers kemarin sih Bang. Wah, itu Lakers. sakit banget itu. 4-0 bro. Ngeri itu Bang. Ngomong-ngomong Lakers, gue ada sedikit ini sebenarnya. Apa? Gue Amerika kan kalian tau lah kalau di Indonesia di negara-negara lain, Amerika kan terkenal jago bikin story gitu ya. Gue Yeah. sedikit berharap LeBron tuh go all the way man. Karena mungkin kan ini mungkin 1 tahun atau mungkin 2 tahun terakhir dia. Yes, betul. Sebelum pensiun. Iya. Sebelum pensiun. Soalnya dia juga kan kita pas nonton walaupun akhirnya kena sweep juga ya gitu ya. Betul. Pas dia nonton wah gila. Gue kira ada chance nih gitu karena kan ya Amerika lah biasa dia pengen bikin drama ada satu orang yang Kan udah tua. final yang diharapkan kan final Lakers lawan Celtics kan? Bener. Enggak sih. Gue malah Lakers Miami. Karena ngikutin yang ulang 2020 atau 2021 seingat gue. Waktu pas pandemi. Iya. Yang pas Kobe meninggal. Itu kalau gak salah kan Lakers lawan Miami kan. Iya. Gue berharapnya ke sana. Udah kalah duluan sama Joker. Tapi emang Joker gila ya. gila sih. Joker Gua gila. menurut gue gak jago statistik Sama basket. teman-temannya kebetulan lagi gila-gila Jamal semua Murray-nya tuh. juga lagi bagus. Iya, Dan betul. menurut gue Lakers juga sebenarnya bagus tuh dengan dia Yap. posisi ke-7, dia ketemu dia ketemu si siapa dulu yang beruang Grizzly. Iya. Terus dia ketemu lagi si Warriors. Ya memang ya apa Dia basically underdog kan. yes. Hampir nggak lolos kan? Russell Westbrook dijual. Hampir nggak lolos bener. Iya, nyaris Dia nggak lolos itu. harus main apa turnamen lagi Play-in, gitu. dia harus play-in. Mainin lagi supaya dia masuk playoff gitu. Tapi Dani lu sebenarnya ngefans sama tim yang mana kalau boleh tahu? Nah, jadi sebenarnya gue awalnya tuh dari Seattle kan. Seattle. Seattle tuh apa ya? Ada dulu namanya Seattle Supersonic. Anjir, tahun berapa tuh, Bang? Nah, itu sekitar tahun di awal 2000-an 2000-an itu. Udah bubar. Nah, kan akhirnya pindah ke Oklahoma. Oklahoma City. Oke. Nah, awalnya dulu itu yang salah satu yang terkenal yang sekarang mungkin kalian tahu juga adalah Kevin Durant. Kevin Durant itu di draft sama Seattle Supersonic. Oh, awal-awalnya. Awalnya gitu. Makanya sebenarnya jagoan gue dari awal itu gue sedikit pengen kalau dari West adalah si Phoenix Suns karena dia abis tiba-tiba di tengah musim kemarin dia beli tuh Iya, ngetrain Kevin Durant. Kevin Durant gitu. Jadi gue sedikit ngejagoin Kevin Durant. Tapi apa mau dikata lah ya. Iya. Phoenix Suns juga. Yang paling kasihan ya inilah si siapa guardnya Suns nih yang Chris pingin Paul. banget juara. Chris Paul. Suns Ya kan? si Pitri lah ya. Si Iya. Pitri kan pingin banget dong tahun ini harusnya juara kan. Dia belum pernah tuh. Iya. Dia udah muter ke keliling semua tim lah. Tapi kalau lo bilang NBA itu atau enggak negara Amerika senang dengan story bang, menurut gue kayak sekarang nih story yang di playoff ini yang nggak bisa kita lihat nih. Menurut gue ya, lo ngeliat Bucks di reguler, jagonya Antetokounmpo dengan timnya, keok juga tiba-tiba. Dan statementnya dia ya ini olahraga sport. Benar. Yo ini bukan lose atau loser atau enggak failure dia bilang kan. Memang nih coba dan kalau lo lihat James kemarin kan dia udah nyoba nih. Yeah. Tapi emang mentok gitu loh. Nah ini kita tinggal lihat nih Celtic lo nih. Ini bakal rebound atau Sebenarnya kagak itu nih? yang another opportunity untuk Cinderella story. Kenapa? Karena dia ketinggalan dari
03. 03. Oh iya, benar. Belum pernah ada yang balik sampai 4-3. Nah, menurut gue ini kesempatan. Kemarin gue sempat nyeletuk kok Nick, ini kayaknya just in time nih karena pas dia menang di kandang lawan, terus dia balik langsung 3-2, besok bisa 3-3 kan? Atau enggak nih juga sama gue sih sebenarnya mendukung Miami, Bang. Oh. Gue mendukung Miami. Pokoknya Nico-nya kemana gue counter aja sama dia. Harus. Jadi kalau gue lebih ke arah Jimmy Butler. Yes. Kita lihat dia di regular season ya oke lah bermain biasa, tapi pas udah playoff, buset galak banget. Galak banget dan gue ngelihat Miami Heat yang sekarang beda sama James yang waktu itu. Betul. Komposisinya, terus cara bermainnya itu gokil banget sih dan gue berharap memang dia harus ketemu Joker. Ya karena di Celtic udah terlalu banyak juara lah. Gantian Kapan juara? Terakhir 2008. Itu 15 tahun yang lalu loh. Final kemarin si Bucks lawan siapa ya? Bukan Bucks, sorry. Celtics. Golden Warriors lawan siapa ya tahun lalu ya? Celtic ya? Oh iya. Tapi Bang, lo di saat playoff ini nih, kalau menurut lo kira-kira siapa yang ketemu final nanti nih Bang? Nah, untuk nyambungin tadi, gue pengen sih sebenarnya Celtics nih. Oh Celtic, jadi paling gak ada di our lifetime nih, ada yang comeback dari 0-3. Lu bayangin men, itu bisa dibawa kemana? Sekarang belum pernah ada kan? Belum pernah. Iya, belum ada. 0-3 belum ada. Yang menang menang series dari posisi 0-3 itu belum ada. Belum ada. Dari 1-3 jadi menang itu kalau nggak salah 4 tim termasuk si LeBron James yang balikin lawan Warriors itu. Lawan Warriors, bener. Itu yang dari Gua kan Warriors man. Dari 2-3 itu 15 tim kalau nggak salah. Iya. Oh jadi yang 0-3 nih nggak ada? 0-3 nggak ada. Ya gitu. emang nanti. Tapi ada 4 tim yang pernah hampir menang. Jadi dari 0-3 jadi 3-3 itu 4 tim seumur-umur. Tapi itu juga terakhir tuh mid 2000-an lah. Sebelumnya lagi tuh tahun 70-an, 80-an gitu. Jadi bukan era basketball yang modern sih. Iya. Dan ya kalau kita ngelihat dari kemampuan tim ya ada kemungkinan lah gitu kan. Gitu. Gimana nih? Lo kira-kira kan dengan Celtic lo nih ya. Dan kita udah ngomongin final kan tadi kan. Ya udahlah. Nanti yang berjalan lah nih ya kan. By the way Bang, kalau lo tahu nih Bang Dani nih terkait draft nih Bang. Kita ngomongin draft sedikit ya. Itu kan hal yang lumrah ya ketika sudah final. Kita ngomongin draft ibaratnya permain baru lah ya. Tapi kenapa sih Bang kalau gue baca tuh ada namanya lotrinya Bang. Emangnya kayak kupon gitu digosok-gosok atau gimana sih? Kenapa namanya draft lottery atau gimana sih Bang? Nah ini juga lagi ngehits juga kan kemarin baru-baru ini ditetepin tuh. Nomor 1 draft pick adalah si San Antonio Spurs. Oh gitu? Oke. Gitu. Nah kenapa ada lotrinya? Jadi sebenarnya lottery itu kan kalau yang bahasa awam kita adalah kocokan. Yes. Ya kan. Nah jadi sebenarnya ada unsur kocokannya juga. Gitu. Nah tadi kan kita sempat bahas 15 tim, 8 masuk playoff. Ya. Nah yang nentuin awal-awal draftnya itu adalah 7 tim sisanya kan. Gitu. 7 tambah 7 is 14 jadi 14. Gitu. Nah kocokannya gimana? Jadi kurang lebih gini. Masing-masing tim itu dikasih beberapa kombinasi 4 angka. 4 angka juga? 4 angka. Jadi let's say misalnya. Togel banget ini. 8, 9, 10 gitu misalnya gitu ya. Nah sorry tapi gak bisa double. Karena pas kocokan, jadi kan pas dia akan masukin 14 bola. 14 bola dikocok, diambil satu bola misal 8. Terus yang kedua gak mungkin 8 lagi kan, jadi ada 10, misalnya 12 berapa gitu. Nah masing-masing tim itu diurutin dulu yang kalahnya paling banyak, itu dapat kombinasinya lebih banyak daripada yang kalahnya lebih sedikit. Oh biar dapat pemain yang lebih bagus. Chancesnya lebih kombinasi tinggi. Ya. Jadi artinya let's say kita lagi mau ngambil siapa nih yang buat fair, artinya kita harus ngambil first pick dulu kan. Betul. Kita ngambil 4 nih, 4 angka dari 14. Let's say 2, 5, 8, 9 gitu misalnya gitu ya. Nah, di awalnya tadi kan kita udah di-assign nih beberapa kombinasi itu. Nah, ternyata kalau misalnya itu jadi yang tahun ini yang dapat si San Antonio Spurs. Padahal sebenarnya dia bukan record yang paling jelek. Paling jelek ya. Gitu. Itulah karena ada unsur kombinasi gitu. Jadi mungkin si San Antonio Spurs ini let's say cuma punya 100 kombinasi gitu ya. 100 dari 1000 ya gitu. Karena tadi kan 14, 4 angkanya nggak bisa sama kan, berarti ada 1000 kemungkinan gitu. Nah yang keluar tuh adalah si San Antonio Spurs ini. Tapi ini juga baru kan ya. Dulu kan gue masih inget di beberapa tahun itu ya udah yang paling jelek recordnya itu pasti nomor 1 gitu. Nah ya supaya pada saat musim itu nggak sengaja dikalah-kalahin untuk ngedapetin kombinasi angka atau dapetin draft yang lebih bagus. Gila ya, kompleks banget ya olahraga mereka ya. Bener. Tapi jadi lebih fair sih. Iya fair. Jadi lu cuma dikasih window ya basically untuk ngedapetin pemain-pemain bagus ya gitu. Ya kalau yang sekarang ini yang mungkin kita sering dengar adalah si Victor dari Wembanyama itu dari Prancis. Ya. Gitu. Jadi basically ya semua NBA tim bisa ngerebutin dia gitu. Dia akan jadi first pick. Ini terkenal banget lah. Dia basically dia nggak even kuliah men. Dia nggak even kalau nggak salah
lulus SMA, dia masih SMP, dia udah main di liga lokal Profesional. Prancisnya. Tahun ini dia akan di draft oleh San Antonio Spurs. Kecuali kalau ada yang ngambil trade ngambil picknya ya, dia bisa Sorry, trade gue segala kira macam. tuh selama ini NBA draft itu hanya boleh Amerika aja. Maksudnya dia harus bersekolah di Amerika atau enggak ya? Enggak, Luka Doncic segala macam yang kita sering dengar namanya juga kan dia dari negara-negara asalnya dia udah jago sebenarnya. Jokic juga nggak dari US bang. Oh enggak dari US ya? Enggak. Enggak, gue kira dia kan kayak pemain Indonesia tuh ada tuh yang masuk ke Amerika juga, yang gue lupa namanya siapa. Itu biar dia bisa masuk NCAA. Oke. Ya. Jadi kalau masuk NCAA, lo baru bisa Track dengan media Oke. sehingga chance lo untuk diambil di scouting sama klub NBA tuh lebih tinggi. Jadi kalau NBA draft itu berarti dari seluruh dunia, lo kalau mau masuk ke dalam liga NBA, lo harus lewatin draft ini. Lewatin draft itu. Mau dari manapun itu. Betul. Iya. Oke. Ya Jadi ini 30 tim itu benar-benar ganti-gantian. Tadi Spurs ada, dulu. ada urutannya gitu ya. Urutannya tergantung dari kocokan itu. anjir. Ngeri ya, Bre. Ngeri. Tapi ya kalau bicara tadi misalnya lu bilang Jimmy Butler sama Nikola Jokic juga case yang menarik karena mereka juga bukan top pick ya. Betul. Karena namanya itu untung-untungan. Itulah sistem lottery tadi. Ya. Misalnya yang ngambil Victor Wembanyama ini belum tentu dia akan jadi superstar kan. Betul. Gitu. Gue kayak pernah nonton, sorry bang, kayak gue ada satu film yang ngomongin draft ini, Drafted atau apa ya yang Bener. main tuh. Bener ya ada ya? Yes. Yang kalau tapi bukan basket. Iya. Kalau nggak salah NFL juga hampir sama ya sistemnya. Jadi empat olahraga di Amerika itu kayak begitu men. Oh, baseball, ice hockey, American football sama NBA begini Betul. semua. Yes. Oh. Dan seintens itu yang digambarkan di movie kan kayaknya intens banget kan. Kayak Iya, misalnya dia nelpon. segala. Karena lu bisa tukeran misalnya kita udah tahu nih. Iya, first pick-nya gue. Gue bisa tukeran sama lu. Nanti gitu? lu let's say gue kasih Russell Westbrook, lu mau gak? Tapi lu kasih gue first pick nanti Tahun depan atau enggak 2 tahun lagi bisa. gitu. Anjir, segitunya. segitunya. Karena ya misalnya gue percaya, kalau lu misalnya lu biasa nih sama yang first pick tahun ini. Tapi gue lebih percaya sama dia, mungkin gue lebih sering nonton dia segala macam gitu ya. Jadi Gue pokoknya mau dia gitu. gue mau dia, gue bisa all out kan. Gue bisa let's say LeBron gue kasih lu deh. Anjir, Iya, iya. segila itu Segila ya. itu. ternyata ya. Mungkin LeBron gue kasih lu dapet lu ngasih gue apa first picknya misalnya tahun depan sama tahun depannya lagi misalnya gitu. Dan sorry bang, itu di saat drafted. Di saat draft bener-bener kan kita cuma dikasih waktu kalau nggak masing-masing tim itu dikasih waktu lupa gue kalau nggak salah 2 menit apa 2,5 menit apa 2,5 2 menit gitu. Iya, Jadi pada saat 2,5 menit ya pas giliran lu nih bisa ada orang yang nelfonin lu, gue mau pick lu dong gitu. Oh berarti itu gak boleh mode silent ya? Atau gak airplane? Itu mah selesai. Pak bentar pak, kuota saya belum dibayar. Sama Gak bisa kayak ya? waktu Celtics ngedraft Jason Tatum. Oh. Itu kayaknya last minute dia kan harusnya dapat kan nomor 3 kan Celtics. Nomor 3 apa nomor 1 ya? Jadi yang akhirnya ngepick nomor 1 itu nomor 1 karena waktu itu Nets atau siapa itu yang hak untuk draftnya dipunya sama Celtics, ditukar sama Sixers yang nomor 3 jadi ke switch. Jadi si Sixers ambil si Markel Fultz, Celtics nomor 3 ambil Tatum. Tapi sorry nih, kalau kayak gini-gini kan ibaratnya mereka tuh kayaknya udah punya musimnya ya. Ini kan pas abis final, abis itu draft ya. Berarti abis summer lah ya. Barengan sih. Barengan ya? Biasanya rada tamanya agak barengan. Beberapa minggu, 3 mingguan gitu. Bener-bener Oh, dia. Karena kan dia Oh yang barengan ininya ya, nentuin picks-nya ya. Twin Peaks-nya kemarin kan. Iya, iya, Ketahuan iya. tuh 1 sampai 30 terus 31 sampai 60 dan seterusnya tuh dia ada beberapa round kan gitu. Karena kan pemain, jadi kan yang NCAA tadi lu sebut adalah kalau di Amerika itu ya dari kuliah men. Even dari high school itu mereka udah kan LeBron kan dari high school. Iya. Udah diincar. LeBron gak even kuliah kan. Udah diincar karena mereka boleh karena ada di periode itu. Misalnya lu jago basket lu tiba-tiba nanti bulan depan lu direkrut sama let's say ini bisa gitu. Tapi itu pengecualian sih. Kalau sekarang setahu gua dia harus 1 tahun minimal college. Masuk college dulu ya? Di US. Oh. Tapi kayaknya certain makanya si Victor itu tadi gua nggak tahu tuh. Dia masih main di Perancis, main di klub Perancisnya gitu di sana. apalagi Dan kalau ngomongin pemain Prancis kan juga lagi bagus kan. Yang siapa center yang paling bagus itu juga tuh dulu. Di Gobert. Rudy Gobert. Rudy Gobert dari Perancis juga benar. Prancis kan, itu juga pas kemarin Olimpiade juga bagus juga tuh tim Prancis lawan Amerika kan. Cuman kita udah ngomongin draft yang secara real nih Nick. Iya. Cuman episode ini harusnya kita lanjutkan lagi nanti. Kenapa? Boleh. Ya dong. Karena kalau kita ngomongin semuanya di episode ini, selesai dong ngomongin NBA dong. Kita harus buat 2 episode nih Nick ya. Siap. Paling nggak kita siap nonton playoff dulu lah, selesaiin playoff Ya. dulu, baru kita Baru nonton ngomongin draft. berikutnya. Oke, thank you semua pendengar podcast Kotak Masuk. Thank you Bang Dani untuk episode ini. Thank you Bang Dani. Kita ketemu di episode selanjutnya. Siap. Sama-sama. See you.